Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lembaga Poin Indonesia merilis survei terkait elektabilitas peserta Pilpres 2024 hari ini. Nah, elektabilitas pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengungguli pasangan lainnya. Pasangan kesayangan kita Mas Anies Baswedan, kemudian pasangan Ganjar Mahfud. Hasil survei ini dipaparkan oleh CEO Poin Indonesia, Bang Karel, ya, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024. Teknik sampling dalam survei ini adalah telesurvei random digit dealing, ya. Jumlah sampel dalam survei ini ada sekitar 1.500 responden dengan margin of error kurang lebih 2,53%. Pengumpulan data melalui pembangkitan nomor handphone, waktu pelaksanaan survei antara 26 Januari hingga 28 Januari tahun 2024. Nah, sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum Sewot TV menyampaikan temuan kejanggalan dalam rilis hasil survei terbaru hari ini tersebut, ya, izinkan Sewot TV menyampaikan pesan Bang Akbar Faisal yang perlu kita renungkan bersama-sama menjelang pemilihan presiden pada hari Rabu tanggal 14 Februari bulan ini, ya. Begini pesannya sobat sewot, Kades bakar pintu DPR, tuntut perpanjangan masa jabatan. Menko Polkam mundur dari kabinet. UGM keluarkan petisi kemarahan. Ribuan caleg nyuap rakyat tanpa malu-malu. Ketua Parpol cipika-cipiki di televisi. Politisi stunting bicara omong kosong. Dan presiden bagi-bagi sembako. Ini bangsa apa? Begitu kira-kira pesannya dari Bang Akbar Faisal, ya. Kemudian itu perlu kita renungkan bersama-sama sobat sewot, bahwa hari ini bangsa kita ini sedang dipertanyakan baik oleh anak bangsa itu sendiri, karena memang sedang carut-marut amburadul 10 tahun terakhir ini. Maka kemudian Mas Anies Baswedan sebagai solusi terakhir di persimpangan jalan pada Pilpres 2024 ini untuk mengembalikan marwah negara, untuk mengembalikan kedaulatan bangsa dan negara demi masa depan anak cucu kita semuanya, demi masa depan bangsa Indonesia yang adil, yang makmur dan bahagia warganya, maju negaranya. Kemudian sobat sewot, ada juga nih curhatan seorang milenial yang sejak 2014 yang lalu hingga 2019 ini menjadi pendukung berat Prabowo Subianto. Kemudian hari ini berpindah hati ke Anies Baswedan karena berhasil mengambil satu kesimpulan bahwa di tengah-tengah carut-marut kondisi bangsa 10 tahun terakhir ini, muncullah sosok Anies Baswedan yang dicintai oleh rakyat, disayangi oleh kaum milenial dan orang-orang yang berakal sehat pada bertanya gitu, Pak Anies, Bapak ini siapa sih sebenarnya? Mengapa bisa menyatukan semua elemen-elemen masyarakat yang berbeda-beda? Lalu berjalan seiring sejalan, seiring seirama. Mudah-mudahan kelak Bapak bisa menjadi pemimpin kami di bumi pertiwi Indonesia ini. Nah, pesan ini sobat sewot sangat dalam sekali. Terlebih banyak sekali bukti-bukti yang baru saja kita lihat di media sosial bahwa sejak waktu yang cukup lama, bertahun-tahun gitu kan, Bobotoh, kemudian Bonex, kemudian The Jack, ya, para supporter sepak bola ini renggang hubungan silaturahim, tetapi mereka hari ini berubah pikiran, melihat menatap Mas Anies Baswedan dan mereka saling sapa satu sama lain untuk bergabung di perubahan, ya,
kampanye akbar tanggal 10 Februari di Jakarta International Stadium. Ini bukti nyata Sobat Sewot bahwa hadirnya Mas Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar ini menjadi pemersatu bagi seluruh supporter sepak bola nasional di seluruh Indonesia. The Jack yang kemudian Bobotoh, kemudian Persebaya, ya bonek Persebaya, kemudian Arema Malang, kemudian supporter Sekera Madura United ini akan bergabung pergi berbondong-bondong menuju Jakarta International Stadium untuk bersatu padu memenangkan pasangan pasangan Mas Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar Sobat Sewot. Maka kita semuanya jangan sampai kelewatan ya. Mari kita bersatu. Dan juga Sobat Sewot, ada himbauan buat teman-teman Bobotoh, teman-teman bonek, Sakera, Madura gitu. Kemudian ada juga yang dari The Jack Mania untuk benar-benar jangan sampai terprovokasi. Barangkali takut-takut nanti ada yang ngaku-ngaku The Jack, ada yang ngaku-ngaku Bobotoh gitu, tahu-tahu ngerusak ya, bikin kerusakan di tengah-tengah kegiatan kampanye akbar yang akan dihadiri oleh Raja Dangdut Indonesia, Bung Roma ya, Roma Irama bersama grup Soneta, kemudian juga Bang Iwan Fals, OI ya, OI hadir nanti di Jakarta International Stadium, kemudian juga akan dihadiri langsung oleh Sheila on Seven. Memang sejauh ini kalau di kubu Amin ini jarang sekali kita melihat pagelaran joget-joget, nggak ada kamusnya gitu kan. Meskipun di kubu Prabowo Gibran ini selalu ada artis-artis papan atas ya, misalnya Raffi Ahmad, misalnya Baim Wong, tetapi nggak laku karena masyarakat hari ini sudah pada cerdas gitu. Meskipun misalnya Prabowo Gibran menghadirkan katakan artis-artis goyang pinggul, goyang apalah semuanya gitu kan, tetapi masyarakat akan lebih memilih kampanye Anies Baswedan yang diawali dengan sholawatan dan diakhiri dengan sholawatan dan doa bersama istighosah untuk segenap seluruh komponen anak bangsa agar bersatu padu demi tanah air Indonesia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, Sobat Sewot, kita rilis hasil survei kemarin bahwa memang saya sejak awal sudah bilang sama teman-teman semuanya bahwa hasil survei itu berkali-kali oleh Prabowo Subianto ya ditentang ya, selalu dibilang bohong gitu kan. Tapi faktanya hari ini banyak sekali lembaga-lembaga survei yang terus memenangkan Prabowo Gibran gitu. Padahal masyarakat udah kadung percaya bahwa hasil survei itu nggak pernah bisa dipercaya Sobat Sewot. Nah, oke, nggak apa-apa. Kita rilis sebagai penyemangat kita semuanya untuk membalikkan elektabilitas Prabowo yang katanya hari ini sudah di atas 50% atau melewati the magic number gitu kan. Angka keramat 50% plus 1 ini udah dilewatin katanya, tetapi kita insya Allah akan balik bersama kekuatan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Juga pesan dari ulama Jawa Timur untuk sewot-sewot yang barangkali di rumah masing-masing punya Hizbun Nasr ya, untuk dibaca di rumah agar Allah menurunkan pertolongan kepada kita semuanya dan melemahkan orang-orang yang zalim terhadap seluruh anak bangsa Indonesia. Oke, kita rilis Prabowo Gibran Sobat Sewot ini berada di urutan pertama berdasarkan hasil survei Poin Indonesia. Nah, pasangan kesayangan kita semuanya, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin, ini di posisi kedua, kemudian disusul pasangan Ganjar Mahfud di posisi terakhir. Hasilnya Prabowo Gibran 52,9%, Anies Caimin 22,7%, Ganjar Mahfud 19,1%, kemudian yang belum punya pilihan sekitar 5,3%. Sobat Sewot, melihat data ini, sebenarnya data bisa mengatakan bahwa pemilu akan terjadi satu putaran, kata Bang Karel ya. Artinya satu putaran itu dimenangkan oleh kubu Prabowo Gibran katanya. Tetapi masyarakat Indonesia berbalik 90 derajat dari pernyataan Bang Karel bahwa masyarakat menghendaki satu putaran untuk pasangan kesayangan kita semuanya, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Sobat Sewot, Karel menjelaskan mengapa
Elektabilitas Prabowo Gibran unggul dan berjarak begitu jauh dengan pasangannya katanya. Menurut dia, usai debat Pilpres kemarin, pemilih sudah menentukan pilihannya, kata Bang Karel. Tetapi kata masyarakat, Prabowo itu lucu. Lucunya gimana? Kemarin tuh di Jawa Tengah, banyak sekali beca listrik ya yang dibagi-bagi tuh. Tetapi lucunya esok hari diambil lagi. Ini bikin gaduh warga setempat gitu, yang udah kadung bahagia nerima beca listrik gitu kan, tetapi ternyata diambil lagi sobat sewot, ditarik kembali. Ini viral, tetapi banyak sekali teman-teman yang masih belum melihat gitu kan. Nah, sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menurut lembaga survei katanya begitu ya. Analisa mereka, debat capres cawapres ini sudah mulai berakhir katanya ya, dan publik atau pemilih sudah menentukan pilihannya. Padahal survei masih tinggal 1 kali lagi, insya Allah tanggal 4 kalau nggak salah sobat sewot. Kita akan saksikan bagaimana survei pamungkas ini akan sangat menentukan elektabilitas dari 3 paslon capres cawapres 2024. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan debat antara Mas Anies Baswedan dengan rival yang lainnya ya, 2 paslon lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya teringat lagi sama Fahri Hamzah tuh ya. Fahri Hamzah ini juga sedang berbangga hati ya, tapi sendirian, tanpa temen, tanpa diiringi perasaan bahagia oleh orang-orang sekitarnya sobat sewot. Kenapa? Karena hasil survei yang berikut ini tidak sejalan dengan kepercayaan publik, meskipun hasilnya terus diberitakan sepanjang siang dan malam sobat sewot. Nah, adalah Indonesia Development Monitoring atau IDM yang kembali merilis survei terbarunya dalam mengukur pilihan publik terkait kontestasi Pilpres 2024. Ada beberapa temuan yang dilaporkan IDM. Berdasarkan hasil survei IDM, elektabilitas pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran masih berada di peringkat teratas ya, meninggalkan 2 paslon rivalnya gitu kan. Ya tentu pasangan kesayangan rakyat Indonesia Mas Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar, juga pasangan Prabowo Ganjar Mahfud MD gitu. Nah, Direktur Eksekutif IDM Bung Heru Supriyatno ya kalau nggak salah, dia menjelaskan bahwa survei pihaknya dilakukan dalam kurun waktu 16 Januari sampai dengan 28 Januari sobat sewot. Sebanyak 2.500 responden dilibatkan yang punya hak pilih di pemilu 2024. Nah, para responden itu berdomisili di 1.250 desa ya di seluruh Indonesia, 34 provinsi di Indonesia. Tetapi jangan lupa ada provinsi baru yang dibangun oleh Jokowi di Papua sana. Kalau nggak salah ada 4 provinsi ya, nggak ada penduduknya, tetapi katanya dengar-dengar kabar itu udah ada surat suara yang bisa menentukan Pilpres 2024 sobat sewot. Nah, makanya kita ini hari ini tahun ini banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa ya. Ketua-ketua partai itu kayak nggak punya urat nadi. Mestinya mereka itu punya hasrat yang tinggi untuk mencalonkan kader-kader terbaik partainya masing-masing, karena partai-partai besar ya, seperti Golkar misalnya, Demokrat, partai yang lain lah, Gelora meskipun partai barunya Fahri Hamzah itu juga besar gitu. Tetapi kenapa mereka malah justru menerima dengan lapang dada dicalonkannya Gibran Raka Buming Raka oleh Jokowi? Ya kalau nggak ada udang di balik batu mah nggak bakalan gitu kan. Nah, kalau kemudian sangkaan, dugaan masyarakat terkait ketua-ketua partai besar yang hari ini tidak punya urat nadi, mereka lemah dengan posisinya sebagai ketua umum partai gitu kan, nggak salah kalau kemudian dugaan beredar di tengah-tengah masyarakat bahwa ketua-ketua partai yang hari ini berduduk bersimpuh ya di depan Gibran ya, di depan Samsul gitu, ini ada tanda bahwa mereka sedang dalam tekanan politik, mereka sedang bermasalah dalam menjalankan politik di Indonesia, makanya mereka bisa ditekan. Seperti itu kira-kira dugaan publik sobat sewot. Nah,
Penarikan survei yang baru saja kita sampaikan ini menggunakan multi stage random sampling sama seperti biasanya gitu kan. Kemudian memiliki margin of error kurang lebih 1,92% dengan tingkat kepercayaan 95%. Ya persis sama seperti yang hasil biasanya gitu. Nah, Sobat Sewot, IDM ini mengatakan bahwa Prabowo Gibran dipilih oleh 1.428 responden atau 57,1%. Kemudian pasangan Ganjar Pranowo itu dipilih oleh 647 responden, menghasilkan 25,9%. Kemudian Mas Anies itu 335 responden, maka 13,4% buat Mas Anies Rashid Baswedan, Sobat Sewot. Tetapi sekali lagi itu bohong, kata Prabowo Subianto, Sobat Sewot. Nah, salam akal sehat, salam perubahan. Kita akhiri dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga beruntung, semoga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian Sobat Sewot sekeluarga sehat walafiat dan bisa memastikan 14 Februari hari Rabu ya, kita akan bareng-bareng coblos untuk perubahan Indonesia. Coblos nomor urut 1, pastikan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar menjadi presiden terpilih satu putaran di 2024 hari ini hingga 2029 kita akan alami perubahan nyata untuk Indonesia yang merdeka seutuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.